Kisah dongeng kesatria naga, si Dharmapala dan naga Abhijna. Di sebuah kerajaan yang terletak di tepi gunung berapi yang abadi, bernama Kerajaan Vijayapura, hiduplah seorang putra raja yang cerdas dan gagah berani bernama Dharmapala. Dia bukan hanya seorang putra mahkota, melainkan juga pelajar terbaik dari guru silat terhebat di kerajaan itu. Namun, meskipun kehebatannya dalam bertarung, Dharmapala selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Dia mencari makna yang lebih dalam dari kehidupannya sebagai kesatria. Suatu hari, langit tiba-tiba menjadi gelap, meskipun matahari masih terbit. Suara gemuruh yang menggelegar mengguncang seluruh kerajaan, dan dari puncak gunung berapi muncul seekor naga raksasa dengan bulu dan sisik berwarna biru muda seperti awan pagi. Naga itu bernama Abhijna, dan dia adalah penjaga kunci rahasia gunung berapi yang telah tidur selama 1000 tahun. Raja Vijayaditya yang khawatir memerintahkan semua prajuritnya untuk melawan naga, tetapi tidak seorang pun yang berani mendekatinya. Melihat itu, Dharmapala dengan berani maju ke hadapan raja dan berkata, "Ayahanda, biarkan Anakanda yang menghadapi naga itu. Saya merasa ada hubungan antara saya dan dia yang belum terungkap." Raja tidak ingin kehilangan putranya, tetapi melihat semangat yang membara di mata Dharmapala, dia akhirnya menyetujui. Dharmapala mengambil pedangnya yang diperkuat oleh sihir nenek moyangnya, bernama Suryakirti, dan memulai perjalanan menuju puncak gunung berapi. Perjalanan itu sangat sulit. Dia harus melewati hutan liar yang penuh dengan binatang buas, sungai yang deras bernama Saraswati, dan tebing yang curam bernama Meru Parvata. Selama seminggu dia berjalan, tanpa istirahat yang cukup, sampai akhirnya dia mencapai puncak gunung yang panas dan berdebu. Di sana, dia melihat Abhijna yang berdiri tegak, matanya yang besar seperti bulan penuh memandangnya dengan pandangan yang mendalam. "Siapa yang berani mengganggu tidur saya?" tanya Abhijna dengan suara yang sekeras guntur. "Saya adalah Dharmapala, putra Raja Vijayaditya. Saya tidak datang untuk berperang, melainkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang selalu mengganggu saya. Apa makna sejati dari menjadi kesatria?" Jawab Dharmapala dengan tenang, tanpa menunjukkan ketakutan. Abhijna terkejut mendengar jawaban itu. Selama 1000 tahun, semua orang yang datang padanya hanya ingin membunuhnya atau mencuri harta karun yang dia jaga. Tidak pernah ada yang datang untuk bertanya tentang makna hidup. "Kamu memiliki hati yang jujur dan pikiran yang jernih, Dharmapala," kata Abhijna perlahan. "Saya akan memberimu jawaban, tetapi kamu harus melewati 3 ujian yang sulit. Jika kamu gagal, kamu akan lenyap seperti debu. Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan kebenaran yang kamu cari, serta kekuatan yang tidak pernah kamu bayangkan." Dharmapala mengangguk dengan tegas. "Aku siap menghadapi apapun." Ujian pertama, hutan Vesha kebencian. Abhijna menghembuskan nafasnya yang hangat, dan tiba-tiba Dharmapala menemukan dirinya di tengah hutan yang gelap dan sunyi bernama Veshavana. Di sana, muncul bayangan-bayangan orang-orang yang pernah dia sakiti, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ada teman masa kecilnya bernama Suhrit, yang dia tinggalkan, prajuritnya bernama Virendra, yang dia pukul karena kesalahan, bahkan adiknya bernama Sukumar, yang dia kecewakan karena selalu mendapatkan perhatian lebih dari raja. "Kamu adalah orang yang egois dan kejam," seru bayangan Suhrit. "Kamu pernah memalingkan wajah ketika aku membutuhkan bantuan. Kamu tidak pantas menjadi putra mahkota," jerit bayangan Virendra. "Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri." Dharmapala merasa hatinya terasa sakit, dan kebencian mulai tumbuh di dalam hatinya. Dia ingin menarik pedangnya dan memukul semua bayangan itu, tetapi dia ingat kata-kata Abhijna. Ujian pertama adalah mengatasi kebencian dalam dirimu. Dengan tenang, Dharmapala mendekati setiap bayangan dan meminta maaf. "Aku menyesal atas apa yang telah kulakukan," katanya kepada Suhrit. "Aku seharusnya lebih peduli padamu." Kepada Virendra, dia berkata, "Aku minta maaf karena kekerasanku. Aku akan berusaha menjadi pemimpin yang lebih baik."
Setiap kali dia meminta maaf dengan tulus, satu persatu bayangan itu lenyap. Setelah semua hilang, hutan pun menghilang, dan Dharmapala kembali ke puncak gunung, di mana Abhijna menatapnya dengan hormat. Kamu telah melewati ujian pertama, Dharmapala. Kamu tahu bahwa kebencian hanya akan merusak dirimu sendiri, dan maaf adalah kunci untuk melepaskan beban di hati. Ujian kedua, Laut Samshaya, keraguan. Abhijna menghembuskan nafas lagi, dan Dharmapala menemukan dirinya berdiri di tepi laut yang luas dan gelap bernama Samshaya Sagar. Airnya sangat dingin, dan ombaknya sangat besar. Di tengah laut, terlihat sebuah pulau yang kecil bernama Janana Dwipa, tempat di mana jawaban kedua tersembunyi. Kamu harus menyeberangi laut ini untuk mencapai pulau, katanya suara Abhijna yang terdengar dari jauh. Tetapi di dalam laut itu, ada keraguan yang akan menyerangmu. Kamu akan mulai meragukan semua yang kamu yakini, kekuatanmu, tujuanmu, bahkan cintamu kepada kerajaanmu. Dharmapala memulai berenang, tetapi segera keraguan mulai muncul di benaknya. Apa yang aku lakukan benar-benar berguna? Pikirnya, mungkin aku terlalu bodoh untuk menjadi kesatria yang baik. Mungkin raja dan rakyat hanya melihatku sebagai putra mahkota yang beruntung. Semakin dia meragukan, semakin berat badannya, dan semakin dalam dia tenggelam. Dia merasa napasnya tercekik dan ingin menyerah. Tetapi tiba-tiba, dia melihat bayangan raja ayahnya, Vijayaditya, yang selalu mengatakan, Dharmapala, percayalah pada dirimu sendiri. Kamu memiliki hati yang baik dan semangat yang kuat. Dengan semua kekuatan yang dia miliki, Dharmapala membuang semua keraguan dari benaknya. Dia memikirkan kerajaan Vijayapura yang dia cintai, rakyat yang dia harus lindungi, dan tujuan yang dia cari. Dia berenang dengan lebih cepat, melawan ombak yang ganas, sampai akhirnya dia mencapai Janana Dwipa. Di pulau itu, ada sepotong batu yang tertulis dengan aksara Sansekerta, Samshaya hi Pranashatru. Keraguan adalah musuh terbesar dari nyawa. Percayalah pada dirimu sendiri, dan kamu akan mampu mengatasi segala rintangan. Segera setelah dia membacanya, laut pun menghilang, dan Dharmapala kembali ke puncak gunung. Abhijna tersenyum. Kamu telah melewati ujian kedua. Kamu tahu bahwa kepercayaan diri adalah pondasi dari semua kekuatan. Ujian ketiga, Gunung Mrityu Kematian. Abhijna menghembuskan nafas yang terkuat, dan Dharmapala menemukan dirinya di atas gunung yang lebih tinggi dan lebih panas dari sebelumnya bernama Mrityu Parvata. Di puncak gunung itu, ada seekor raksasa yang lebih besar dari naga itu sendiri, bernama Krishna Garuda. Raksasa itu adalah penjaga pintu kematian, dan dia hanya akan memberi izin kepada siapapun yang bersedia mengorbankan apa yang paling dia cintai. Kamu harus membunuh apa yang paling kamu cintai untuk melewati saya, kata Krishna Garuda dengan suara yang mengerikan. Jika tidak, aku akan membunuhmu dan menghancurkan seluruh kerajaanmu. Dharmapala berpikir dengan cepat. Apa yang paling dia cintai? Adalah pedangnya Suryakirti, warisan nenek moyangnya yang telah melindunginya dari bahaya berkali-kali. Ataukah kerajaan Vijayapura? Ataukah ayahnya yang dicintainya? Dia menarik pedangnya, tetapi hatinya terasa sakit. Dia tidak bisa membunuh ayahnya atau kerajaan. Maka, dia memutuskan, dia akan mengorbankan pedangnya. Dengan tangan yang gemetar, dia mengangkat pedangnya dan memukulnya ke batu yang keras. Bruk! Pedangnya patah menjadi dua bagian. Tetapi Krishna Garuda tertawa. Itu bukan yang paling kamu cintai, Dharmapala. Kamu lebih cinta mana sebagai kesatria daripada apapun? Kamu harus mengorbankan kebanggaanmu. Dharmapala terkejut. Dia tidak menyadari bahwa kebanggaanmu adalah yang paling dia cintai. Dia selalu bangga dengan kekuatannya, kejeniusannya, dan statusnya sebagai putra mahkota. Maka, dia berlutut di depan Krishna Garuda dan berkata, "Aku mengorbankan kebanggaanmu. Aku tidak lagi bangga dengan siapa aku, melainkan dengan apa yang aku lakukan untuk orang lain." Saat dia berkata itu, kebanggaan yang ada di hatinya lenyap, dan Krishna Garuda mulai melarikan diri.
Kamu telah melewati ujian ketiga, Dharmapala. Kamu tahu bahwa tiaga dan dharma adalah ciri khas kesatria sejati. Kejayaan dan pembebasan. Dharmapala kembali ke puncak gunung, di mana Abhijna berdiri dengan wajah yang penuh kebahagiaan. Kamu telah melewati semua ujian, Dharmapala. Sekarang, aku akan memberimu jawaban yang kamu cari. Apa makna sejati dari menjadi kesatria? Tanya Dharmapala dengan penuh harapan. Abhijna berkata, kesatria sejati bukanlah orang yang kuat dan pandai bertarung. Dia adalah orang yang mampu mengatasi dvesha dalam dirinya, percaya pada dirinya sendiri untuk mengalahkan samshaya, dan bersedia mengorbankan apa yang paling dia cintai dengan tiaga untuk melindungi orang lain. Dia tidak berperang untuk erta atau kama, melainkan untuk dharma dan suha rakyatnya. Setelah berkata itu, Abhijna menghembuskan nafasnya ke arah Dharmapala, dan tiba-tiba pedangnya yang patah menjadi utuh lagi, bahkan lebih kuat dan lebih cerah dari sebelumnya. Selain itu, Dharmapala mendapatkan kekuatan untuk berbicara dengan semua makhluk hidup, termasuk naga, kekuatan yang disebut Sarva Basha Janana. Aku juga akan memberimu hadiah lain, kata Abhijna. Aku akan menjadi sahabatmu dan melindungi kerajaan Vijayapura bersamamu, karena kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah kesatria yang layak. Dharmapala dan Abhijna kemudian kembali ke kerajaan Vijayapura bersama-sama. Rakyat yang melihat mereka datang terkejut dan senang, karena mereka melihat bahwa naga itu bukanlah musuh, melainkan sahabat. Raja Vijayaditya sangat bangga dengan putranya, dan memerintahkan agar Dharmapala diangkat sebagai pemimpin pasukan kerajaan dengan gelar Dharmavira. Sejak itu, Dharmapala dan Abhijna bekerja sama untuk melindungi kerajaan Vijayapura dari semua bahaya. Mereka menaklukkan raksasa yang jahat bernama Rakshasa Kambakana, menyembuhkan rakyat yang sakit dengan air dari mata air Amritadhara, dan menciptakan perdamaian yang abadi di negeri itu. Orang-orang menyebut mereka Dharmavira dan Abhijna Naga, dan kisah mereka diceritakan dari generasi ke generasi sebagai contoh keberanian, keadilan dan persahabatan yang abadi. Pada hari-hari terakhirnya, Dharmapala memberitahu putranya bernama Satyapala, "Ingat putraku, makna sejati dari menjadi kesatria tidak terletak pada pedang yang kamu pegang, melainkan pada hati yang kamu miliki. Jaga hati itu dengan baik, dan kamu akan selalu menemukan jalan yang benar sesuai dengan dharma." Setelah dia meninggal, Abhijna kembali ke gunung berapi untuk tidur selama 1000 tahun lagi, menunggu kesatria berikutnya yang akan mencari jawaban yang sama. Tetapi cerita Dharmapala dan Abhijna tetap hidup di hati rakyat Vijayapura, menjadi cahaya yang menerangi jalan mereka dalam masa-masa gelap.